Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pecahan. Kita akan belajar tentang bentuk baku atau notasi ilmiah. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Lego Les, tombol ada di sebelah kanan bawah. Dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link playlist sehingga teman-teman bisa belajar pecahan dari awal sampai akhir. Nah, jadi apa sih notasi ilmiah? Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Jadi ada bilangan yang sangat besar, ada bilangan yang sangat kecil. Dia mau ditulis sehingga enak untuk dilihat, enak untuk diolah. Makanya adalah yang namanya notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, aturannya itu adalah sebagai berikut. Dia hanya boleh satu angka di depan koma. Jadi misalkan 2, sekian gitu ya. Di belakang koma itu tergantung dari jumlah desimal yang diinginkan. Misalnya 2 desimal, 3 desimal, atau 4 desimal itu terserah dari soal. Pembulatan, jadi yang belakang ini misalkan 2 desimal. Misalkan kakak punya 2,567. Mau 2 desimal, maka kakak akan menjadi 2,57. Karena angka 7 ini melihat ke sini. Gitu ya. Kemudian biasanya di belakangnya, di belakangnya itu akan diikuti dengan eksponen berpangkat. Eksponen itu 10 pangkat berapa gitu ya. Misalkan dikali 10 pangkat 3, dikali 10 pangkat minus 3, dan sebagainya. Nah, langkah untuk mengubah suatu bilangan sehingga menjadi bentuk baku sebagai berikut nih. Yang pertama kita menentukan komanya itu mau diletakkan di mana. Jadi sesuai dengan tadi ya, maunya satu angka di belakang koma. Jadi komanya harus taruh di mana. Kemudian kita akan menghitung pergeseran koma awal dan koma akhir untuk menentukan pangkatnya positif atau negatif. Kemudian kita akan menuliskan bentuk bakunya. Contohnya seperti ini. Jadi kakak akan kasih contoh ya. Misalkan yang pertama kakak punya 38538,237. Kakak mau jadikan bentuk baku. Maka karena kita mau satu angka di depan koma, maka kita akan ambil di sini nih. Nah, koma barunya akan di sini nih. 3,8538,237. Nah, ini kita akan kali 10 pangkat berapa? Nah, ini dari sini kita akan kembali ke koma yang lama. Nah, kita hitung nih ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Oh, ini 10 pangkat 4. Ini bentuk bakunya. Bagaimana kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma? Maka jangan kita bulatkan dari belakang ke depan gitu ya. Kalau 2 angka di belakang koma, maka yang kita lihat itu angka setelah angka yang kedua. Berarti angka yang ketiga itu yang ini ya. Nah, sehingga ini belakang nggak usah dilihat lagi. Sehingga kalau dibulatkan dia menjadi 3,85 dikali 10 pangkat 4. Nah, gimana kalau yang 0, sekian? Sama nih, langkah pertama kita tentukan komanya. Oh, komanya di sini. Maka kita punya 4,7294. Dikali 10 pangkat berapa? Kita lihat aja ke sini. Oh, dia ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ya, hitungnya hanya sampai sini saja. Pangkat minus 4. Nah, jadi seperti itu ya. Gampang. Jadi kita menghitung dari koma baru ke koma yang lama. Itu nanti pangkatnya kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kita coba beberapa soal. Jadi di sini kita mau mengubah menjadi bentuk baku. Berarti untuk soal yang A, kita boleh potong di sini 3,70. Kakak bulatkan 2 angka di belakang koma. Berarti ini dikali 10 pangkat. Berarti dari koma yang baru ya. Batas ini adalah koma yang baru. Ke koma yang lama. 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5. Gampang ya. Soal yang kedua, kakak kasih batas di sini 1,97. Kakak bulatkan lagi di 2 angka di belakang koma. Jadi yang kita lihat angka 4-nya dibulatkan ke bawah. Yang ini tadi lihat angka 0 ya, dibulatkan ke bawah. Nah, ini dari koma yang baru ke koma yang lama 1, 2, 3, 4 dikali 10 pangkat 4. Kita coba lagi ya. Misalnya sekarang yang kebalikannya. Kita taruh batas koma barunya 3,74 ya, dibulatkan 2 angka di belakang koma. Bisa juga 3 angka ya. Boleh, tergantung dari soal. Di sini kakak nggak sebutkan. Dari koma lama ke koma baru kita hitung ada berapa angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dikali 10 pangkat minus 6 karena dia ke kiri. Yang ini kita kasih batas 4,95 dikali, kita hitung ke koma yang lama, 1, 2, 3, 4 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi gampang ya mengubah suatu bilangan menjadi bentuk baku. Sekarang gimana kalau dibalik? Ya, dari bentuk baku kita mau mengubah jadi bilangan tertentu. Kita akan bergerak ya, kalau positif dia akan bergerak ke kanan, kalau negatif dia akan bergerak ke kiri. Jadi sama nih, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kita akan menghitung. Kalau nanti angkanya habis, maka kita tambahkan 0 ya. Jadi kalau angkanya habis, kita akan tambahkan 0. Maksudnya gimana Kak angkanya habis? Nah, kita akan coba. Misalkan begini, ini 10 pangkat 7 ya. Maka ini kita punya 4. Dia mulai dari sini 1 ya. 1, 2, 3, 4. Baru 4, tapi dia maunya 7. 5, 6, 7. Nolnya nambah 3. Contoh ini ya. Ini kalau kakak tulis ya, ini 2,3859 dikali 10 pangkat minus 4 gitu ya. Ini kita hitung sebagai angka yang pertama, kemudian angkanya habis nih ya. Berarti 2, 1 nih. 3859. Cuma kita bergeraknya ke kiri karena dia negatif. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Angkanya habis, baru selesai nih. Nah, baru kita kasih komanya di sini. 0. Nah, ini komanya di sini sebenarnya. 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan pangkatnya. Kita coba aja. Jadi di sini kalau kakak tulis ya komanya dari setelah 4 ya. 4 ya. 1 ya, ini 1. 2 dia ke kanan karena dia positif. 3 terus 4. Sudah, kita taruh koma, masih ada angka 3. Nah, 3. Jadi kalau angkanya tidak habis, kita tambahkan koma, di belakangnya dilanjutin angka ininya. Nah, ini sama nih, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komanya di sini ya, koma 0 kan nggak harus ditulis nih. Berarti hitungannya tuh, si angka 2 ini kakak hitung 1, ini kakak hitung 2, kakak hitung 3, hitung 4, hitung 5, hitung 6. Sama-sama yang ini, kita coba sekarang ya. Kalau yang minus, berarti 2-nya itu dihitung 1 ya. 2, karena kan dia minus 2 nih ke kiri. Koma 0. Kita tulis lagi yang belakang ya. 3, 8, 5. Jadi cuma 2 hitungan aja. Yang ini ya. 8, ini 1, 2, 3, 0. Sesuai dengan ininya. Cuma 3 hitungan. Angka yang ininya kita tulis lagi. 3, 6, 4, 8. Nah, jadi gampangnya ternyata mengubah dari bentuk baku menjadi bilangan juga mudah. Nah, sekarang ternyata bilangan baku ini bisa dioperasikan. Kan tadi kakak bilang bilangan baku itu ditulis supaya gampang untuk diolah. Dia bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, dikalikan, dibagi, dipangkatkan, dan sebagainya. Untuk menjumlahkan dan mengurangi, maka syaratnya pangkat dari eksponennya harus sama. Dan supaya lebih mudah, kita mengubah pangkatnya menjadi pangkat yang kecil. Jadi kalau ada 2 pangkat, kita ubah menjadi pangkat yang kecil. Maksudnya seperti apa Kak? Yuk kita coba contoh soalnya. Jadi di sini kakak punya 7,54 dikali 10 pangkat 4 ditambah 4,75 dikali 10 pangkat 6. Karena dia penjumlahan, nah ini karena penjumlahan, maka pangkatnya harus sama. Kalau kita lihat di sini, ini pangkat 4 ya, yang kita hanya 10 pangkatnya, ini pangkat 6. Kita akan pakai pangkat yang kecil. Kenapa pangkat yang kecil? Karena kalau pangkat yang ini kita naikkan ke atas nanti jadi koma-koma nih ya. Jadi tapi kalau ini turun ke bawah jadi gampang. Maka di sini kakak tetap punya 7,54 ditambah dikali 10 pangkat 4 kali itu boleh pakai titik ditambah 4,75 dikali 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 mau kita ubah menjadi 10 pangkat 4. Maka 10 pangkat 6 ini boleh kita pisah menjadi 10 pangkat 2 dikali
10 pangkat 4. Ya. Karena kalau pangkat dikalikan dijumlahkan ya. Ini yang mau kita simpan. Yang ini kan tidak mau kita pakai. Kita kasih ke angka. Nah, kita kasih ke angka nih. Sehingga sekarang kakak punya 7,54 dikali 10 pangkat 4. Ini berarti ditambah 1, 2 gitu ya. 475 dikali 10 pangkat 4. Kalau kita lihat di sini, pangkatnya sudah sama. Kalau pangkatnya sama, boleh dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 475 ditambah 7,54 itu menjadi 482,54 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini jangan dijumlahin. Kalau penjumlahan tinggal ditulis aja pangkat yang samanya. Kita coba nih pengurangannya sekarang. Di sini kakak punya 7,54 kali 10 pangkat 2 dikurang 4,75 dikali 10 pangkat min 2. Ya. Kita akan lihat pangkat yang kecil. 2 dan min 2 itu lebih kecil minus 2. Maka ini akan kita ubah menjadi minus 2. Gitu ya. Maka kakak di sini punya 7,54 dikali 10 pangkat 2 dikurang 4,75 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini sekarang mau kita ubah nih. Yang ini mau kita ubah. Targetnya itu adalah 10 pangkat minus 2. Minus 2 supaya bisa balik ke 2 berarti ditambah 4 ya. Maka ini 10 pangkat 4. Yang mau kita pakai adalah ini. Ya. Sehingga ininya akan kita masukkan ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti jadinya 75400 dikali 10 pangkat minus 2 dikurang 4,75 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, maka ini nanti hasilnya adalah 753 berapa nih? 5,25 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, mungkin ada pertanyaan. Gimana nih Kak kalau mau diubah lagi menjadi bentuk baku? Nah, berarti begini caranya. Kita punya 75395,25 dikali 10 pangkat minus 2. Berarti kita sudah punya modal ini ya. Modal ininya jangan diapa-apain. Kita akan lihat ini dulu. Ya, gimana caranya mengubah menjadi bentuk baku. Kita kasih garis dong di sini seperti cara tadi. 7,53. Kalau kita bulatkan jadi ya udah tetap 539525 gitu ya. Dikali ini kalau kita hitung 1 2 3 4. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini baru kita kerjakan. Jadi ini 7,53925 dikali 10 pangkat 2. Nah, ini sebetulnya bisa sih kita mengubah 10 pangkat minus 2 ini menjadi 10 pangkat 2. Hasilnya akan seperti ini. Tapi kita akan menguranginya bagian belakang sini nih. Koma-koma seperti ini. Nah, ini kan biasanya kesalahannya lebih besar dibandingkan kita mengalihkannya dengan cara yang seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk operasi bilangan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan coba kalau dikalikan atau dibagi. Lebih mudah ya. Kenapa? Karena kita tidak perlu menyamakan pangkatnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah seperti ini. Kita akan kalikan angka dengan angka. 7 dikali 4, 28. 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 2, maka dikali 10 pangkat 5 tambah 2 ya, kalau pangkat dijumlahkan. Maksudnya kalau perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya kita jumlahkan. Maka kita dapat 28 kali 10 pangkat 7. Kita mau ubah nih jadi bentuk baku gitu ya. Berarti kita kalau sini ya, ini berarti koma nolnya di sini nih ya, koma lamanya di sini 28,0. Maka ini 2,8 dikali 10 pangkat 1 dapat dari mana Kak? Kita hitung dari koma lama ke koma baru ke koma lama dikali 10 pangkat 7-nya.
Maka ini jadinya 2,8 dikali 10 pangkat 8. Kita coba kalau pembagian. Nah, ini sama nih ya. Jadi kita membagi angka dengan angka. 2 dibagi 5. Itu hasilnya adalah 0,4. Dikali 10 pangkat 2. Nah, kalau pembagian pangkatnya kita kurangin. Dikurang minus 4. Di sini sehingga kita dapat 0,4 dikali 10. Ini berarti 2 tambah 4 ya, 10 pangkat 6. Sekarang kita mau ubah dia menjadi bilangan baku. Maka koma barunya di sini. Ya, ini pindah ke sini. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 1. Ya, kita hitung dari koma baru ke koma lama. Dikali 10 pangkat 6. Maka di sini kita dapat 4 dikali 10 pangkat 5. Sekarang kita akan coba bagaimana kalau operasinya digabung antara penjumlahan dan pembagian. Pada prinsipnya sama seperti pada bilangan bulat, di mana kita melakukan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru kita melakukan operasi pengurangan ya. Kecuali ada kurung. Nah, gitu ya. Nah, ini kita akan coba. Kita punya 2 contoh soal di sini. Di sini ada kurung ya. Artinya kita akan mengerjakan yang dalam kurung dulu. Di sini kita punya 3,12. Berarti ini kita jadikan 10 pangkat minus 3 ya. Karena minus 2 dan minus 3 itu lebih kecil minus 3. Dikali 10 pangkat minus 2 dikurang 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Kita mau kerjakan yang ini dulu. 10 pangkat min 2-nya akan kita ubah menjadi 10 pangkat min 3. Karena tadi kalau pengurangan, pangkatnya harus sama. Maka supaya kembali menjadi 10 pangkat minus 2, ini kakak kalikan 10 pangkat 1 ya. Supaya kalau dikalikan, kembali lagi ke 10 pangkat minus 2. 3,12. Dikurang 1,2 dikali 10 pangkat minus 3. Ini dikalikan. Sehingga kita punya 31,2 dikali 10 pangkat minus 3 dikurang 1,2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah ini kakak tuliskan di sebelah sini ya. Bisa kita kurangkan. Hasilnya adalah 30 dikali 10 pangkat minus 3. Dikali 1,25 dikali 10 pangkat 3. Nah, jadi yang ini kita kerjakan berikutnya. Sekarang perkalian, maka kita mengerjakan angka dikalikan dengan angka ya. 1,25 dikali 3 itu adalah 3,75 pada 0,1 37,5. Eksponen dengan eksponen. Maka dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 3. Maka 37,5 dikali 10 pangkat 0. Nah, ini jangan ditulis 0 ya. Karena 10 pangkat 0 ini adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 37,5. Kita coba satu yang terakhir. Nah, kalau di sini bentuknya berbentuk pecahan. Maka kita akan mengerjakan bagian atas sendiri, bagian bawah sendiri. Tentunya tetap sesuai dengan kaidah perkalian penjumlahan ya, urutan operasi hitung. Artinya kalau yang soal A ini ada di atas, kita kerjakan yang kurungnya dulu, baru kita kalikan. Di soal ini ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang bagian bawah itu adalah perkalian. Ini cukup mudah nih ya, kita kerjakan dulu deh ya, bagian bawahnya. 2 dikali 3 itu 6. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6, maka ini 10 pangkat 9. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang kita akan kerjakan bagian atasnya. Ini berarti kakak punya 3,11 dikali 10 pangkat 4 dikurang 1,1 dikali 10 pangkat 3. Nah, ini kita akan samakan menjadi 10 pangkat 3 ya. Maka ini akan menjadi 10 pangkat 3 diubah. Supaya kembali menjadi 10 pangkat 4, maka kita kalikan dengan 10 pangkat 1. Jadi caranya begitu. Kalau dia jadi 10 pangkat 3, supaya kembali ke sini kita kalikan 10 pangkat berapa gitu ya.
3,11. Ini buat sini. Yang ini biarkan saja karena kita targetnya ini sama. Maka di sini kita punya 31,1 dikali 10 pangkat 3 dikurang 1,1 dikali 10 pangkat 3. Maka kita punya hasil 30 dikali 10 pangkat 3. Hasil ini adalah yang kita gunakan dalam perhitungan berikutnya. Yaitu tadi kan ini bagian atas ya. Sehingga kita punya 30 dikali 10 pangkat 3 dibagi 6 dikali 10 pangkat 9. Ya, jadi bagian atas ini sudah berubah jadi ini. Bagian bawah tadi sudah kita hitung yang ini. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat 3 dikurang 9. Kalau pecahan itu dibagi artinya. Maka kita punya 5 dikali 10 pangkat minus 6. Kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka bisa belajar. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel Legurles, juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.